Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti pengajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan kepada syukur. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, para mubalik, para haji, para alim. Semoga insyaallah senantiasa membimbing kegiatan keislaman kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita sudah pada tahap pembahasan tentang najasah, najis-najis yang muncul atau dihasilkan dari tubuh manusia dan tubuh hewan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang justru ditanyakan di pekan terakhir mengenai bekas minuman daripada manusia atau hewan ya atau binatang, bagaimana hukumnya? Namanya as-su'ru. Apa yang dimaksud dengan as-su'ru? As-su'ru adalah sisa yang tertinggal pada sebuah wadah air setelah seseorang atau hewan meminumnya. Bekas minuman. Dia ada tersisa bibirnya, sisa-sisa bibir, permukaan bibir yang menempel pada wadah, atau permukaan lidah yang menempel pada wadah. Kalau dalam dunia forensik itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk dicari DNA-nya. Ya. Kalau kita kan sidik jari, juga bisa dicari rambut atau bulu-bulu. Ya. Itu kalau yang biasa menggunakan DNA untuk pelacakan identitas seseorang mudah, apalagi kalau bekas bibir. Nah, ini as-su'ru. Dalam masalah fikih, hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab air bisa tercampur dengan ludah hewan tersebut. Sementara hewan boleh jadi termasuk di antara hewan yang air liurnya najis. Kita sering lihat di lingkungan kita, ini yang hidup berdampingan dengan kita, hewan ini ya. Kucing ya. Kalau kita tinggal di desa, biasanya sapi. Oke. Lalu kuda, nah gitu. Kalau di perkotaan ya kucing. Bahkan bisa jadi anjing. Gitu ya. Atau malah babi. Saya agak terkejut. Di China, peternakan babi itu kayak bikin apartemen. Apartemennya tinggi banget, 22 lantai. Isinya bukan manusia, tapi babi. Dan higienis. Bersih. Itu ya. Luar biasa tuh ya. Orang yang punya ide untuk mendirikan peternakan babi. Sampai kemudian babi itu bisa disalurkan ke seluruh dunia. Luar biasa. Cuma Muslim nggak ada yang punya ide untuk peternakan sapi model gitu.
Gimana tuh kalau sapi diternak seperti itu? Kandangnya apartemen, kalah manusia sama sapi. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi as-su'ru bisa dipahami. Bagaimana dengan su'ru manusia? Manusia itu tidak najis, baik manusianya laki-laki maupun wanita. Termasuk juga wanita yang sedang mendapatkan haid, nifas, atau istiadah. Atau juga orang yang sedang dalam keadaan junub karena mimpi, mengeluarkan mani, atau sehabis melakukan hubungan seksual, itu tidak najis alias suci. Sebab pada dasarnya manusia itu suci. Dalam sebuah hadis diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, kuntu asyrabu wa ana haid. Ibunda Aisyah menerangkan, dulu aku minum ya, tapi aku dalam keadaan haid. Keadaanku sedang haid. Wa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadau fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Lalu ia meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ini contoh yang sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum pada bekas minuman istrinya yang tercinta, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Atau sebaliknya, bahkan Ibunda Aisyah pernah meminum bekas minuman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu waktu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makan atau minum ya dari satu wadah, tapi wadah itu dikelilingkan ke antara para sahabat. Jadi para sahabat meminum di bekas minuman Nabi Muhammad, wadah minuman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Waliyuddin At-Tabrizi yang wafat tahun 741 Hijriah dalam kitabnya menjelaskan bahwa hadis di atas menjadi dalil diperbolehkannya bercumbu rayu dengan istri yang sedang haid, duduk dengannya, makan bersama, dan mengambil sisa-sisa makanan dan minuman darinya. Dalam kitab Mishkatul Mashabih Ma'a Mir'atul Mafatih. Begitu, ya. Jadi boleh tuh ya saling menyuapi di dalam wadah yang sama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak-bapak? Oke. Bagaimana kalau manusianya kafir? Nah, begitu juga hukumnya orang kafir. Sisa minumannya itu tetap suci dan tidak merupakan najis. Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci meskipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi, bukan secara zahir atau jasad. Ya. Termasuk di antara ketidakbolehan mereka memasuki Masjidil Haram. Ya, terutama pada saat musim haji seperti ini. Jangankan mereka yang kafir saat musim haji kali ini, manusia muslim pun nggak boleh masuk kalau nggak ada kartu kartu nusuh ya disebutnya ya. Kartu nusuh itu pengganti visa haji. Jadi kalau mau masuk Mekah zaman sekarang nih, ya pada saat musim haji nggak punya kartu nusuh diusir, gitu ya. Ini ketat nih sekarang pihak Arab Saudi, itu ya. Nah, tadi kembali
Jadi secara maknawi orang kafir itu ya najis dalam artian kafir ya, dalam artian secara maknawi. Tetapi secara hakikiyah ya, jasad mereka sama dengan manusia yang lain. Gitu. Ada ungkapan halal darahnya. Nah, itu bagi mereka yang memusuhi Islam. Bagi yang memerangi Islam. Gitu, ya. Oke. Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW bercampur baur dengan umat Islam, terutama di Mekah, ya kan? Itu masih menyembah patung, berhala, pagan, disebut dengan paganisme. Ya nyampur. Apalagi pada saat itu Muslim sangat minoritas. Pun ketika hijrah ke Madinah, di Madinah penganut agama Yahudi dan Nasrani itu malah lebih banyak dibandingkan di Mekah. Nah, mereka kemudian bercampur baur. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid Nabi. Namun Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir. Namun pernah satu kali orang Badui gitu ya datang kepada Rasulullah SAW ke masjid, dia belum Islam saat itu, bahkan maaf sampai kemudian buang air kecil di sekitaran situ. Itu ya. Tapi karena ketidaktahuan orang ini Rasulullah tidak menghardik atau tidak melarangnya. Bahkan hanya sekedar menutupi bekas kencingnya itu, BAK-nya itu dengan pasir. Kaitannya dengan surah berikut, ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ini pelarangan Rasulullah Muhammad SAW kepada orang musyrik untuk tidak masuk Masjidil Haram setelah Haji Wada. Haji Wada itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan sekali-kalinya haji yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW selama seumur hidup. Karenanya kewajiban haji itu selama seumur hidup adalah hanya 1 kali saja. Nah, pesan bagi mereka yang akan berhaji di tahun ini atau yang sedang melaksanakan haji dan sempat melihat rekaman ini di YouTube channel Pak Ramayadi, silakan subscribe. Ya. Mohon untuk melaksanakan ibadah hajinya ini, karena ibadah haji ini sekali seumur hidup secara kewajibannya, secara syar'inya, mohon laksanakan dengan sebaik-baiknya dan persembahkan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau untuk bisa 2 kali atau 3 kali atau 4 kali haji lagi, kesempatannya mungkin peluangnya kecil. Pulang haji dari tahun ini, balik ke Indonesia, daftar lagi. Nunggunya kalau reguler bisa 25 sampai 30 tahun. Kalau umurnya haji saat ini adalah 60 tahun, tambah 20 tahun, 25 tahun, maka ke depan umurnya 80 atau 85 tahun. Riskan untuk melaksanakan haji. Itu ya. Makanya kalau ada kesempatan yang terbaik untuk melaksanakan haji, lakukan yang terbaik sesuai dengan syariah.
sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Saya dapat informasi saat pelepasan haji Provinsi Banten ya, tanggal 1 Mei kemarin di Al-Azham yang dilepas oleh Wakil Gubernur, dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah jamaah haji Provinsi Banten itu sekitar hampir 9.000-an. Terbanyak adalah ibu-ibu. Dengan yang termuda, jamaah yang termuda usia 18 tahun, usia tertua umur 100 tahun, dan istitoah. Istitoah itu mampu, ya. Sudah diterbitkan sertifikasi istitoahnya atau sertifikat istitoahnya oleh Kementerian Kesehatan setempat. Gitu ya. Jadi 18 tahun, kok masih muda bisa? Nah, biasanya yang masih muda itu gantiin orang tuanya. Ya, gantiin orang tua. Atau mungkin waktu kecil udah didaftarin sama orang tuanya. Gitu. Tapi kecil kemungkinan saat kecil sudah didaftarkan oleh orang tuanya. Yang besar kemungkinannya adalah ya itu menggantikan orang tuanya yang wafat atau ditarik karena mahram. Nah, zaman sekarang nih, haji sekarang mudahnya itu. Kalau orang tua yang berangkat haji lansia, umur di atas 60 tahun, dan sendirian, perempuan pula, nah, maka ditarik anaknya yang laki-laki untuk menemani si ibu. Nah, gitu. Kasus terjadi di salah satu KBIH di Ciponro. Ada kawan saya harusnya berangkatnya, umurnya masih muda, sekitar umur 25-an itu, harusnya berangkat 2030-an, tapi ditarik ke 2000 sekarang, 2025, karena untuk mendampingi ibunya yang sendirian berangkat. Maka harus ada mahram. Ya. Nah, ini terkait haji, terkait Masjidil Haram. Kembali. Wa in khiftum alaihi fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini terkait tubuh atau badan manusia yang non-muslim. Selanjutnya, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uti alaihi salatu wassalam bilabanin wa syariba ba'dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan susu, lalu beliau meminumnya sebagian. Wanawalal baqiya a'rabiyan kana ala yaminihi fasyariba. Lalu disodorkan sisanya itu kepada A'rabi, yaitu orang kafir yang ada di sebelah kanannya, dan dia meminumnya. Tsumma walahu Abu Bakar radhiyallahu anhu fasyariba. Lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya dari wadah yang sama. Wa qala al-aimana fal aiman. Lalu beliau berkata ke kanan, kanan. Terus jadi muter itu wadahnya. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi syariah bahwa ketika bermuamalah ya menggunakan su'ru, bekas minuman manusia muslim dan manusia non muslim, itu tidak najis, kecuali yang diminum oleh non muslimnya adalah yang haram atau yang najis. Semasa yang diminumnya adalah yang halal, boleh-boleh saja, dan bekas minumannya tidak najis alias suci. Namun yang jadi masalah adalah bila orang kafir itu memakan makanan dalam pandangan syariah hukumnya najis, seperti khamr, anjing, babi, bangkai, atau hewan-hewan lain yang diharamkan. Apakah alat-alat makan bekas mereka itu lantas digeneralisir secara otomatis selalu menjadi najis walaupun secara zahir tidak nampak? Nah, ini. Dalam hal ini umumnya para ulama tidak mengharamkannya bila tidak nampak secara zahir sisa bekas benda-benda najis di dalam alat-alat makan bekas mereka.
umumnya mereka hanya memakruhkan bila seorang muslim makan dengan wadah bekas orang kafir yang belum dibersihkan atau disucikan. Sehingga hukumnya tetap boleh dan makanan itu tidak menjadi haram. Wah, ini keterangan menjadi ini ya. Bentar. Oh, bila tidak nampak ya, bila tidak nampak. Tetapi kalau kita sudah tahu, sudah paham bahwa di sekitaran tempat mereka makan itu adalah benar-benar jelas dan kita sempat nanya bahwa yang dimakannya adalah non halal, itu sih sudah jelas. Ngapain lagi ya? Termasuk adalah ketika kita sedang ada di sebuah tempat yang umum ya, seperti di restoran-restoran atau di food court tertentu yang dimana kita lihat banyak orang non muslimnya dan juga banyak makan non halal. Itu jelas ya, jelas sekali ya, kita harus memilah dan memilih wadah yang aman. Saya sempat nanya sama sama pegawai yang ada di sekitaran situ. Ini piringnya ketika dicuci dicampur enggak nih dengan piring orang-orang yang non halal, yang makanan non halal? Enggak Pak, terpisah. Aman kalau gitu ya. Makanya memang rada bawel sedikit boleh. Ya jangan sampai kita nggak bawel. Bawel tapi buat keamanan kita ya, itu justru harus. Kalau dia ragu ya, maksudnya ragu artinya kan dia nggak lihat, gitu ya, nggak ada bukti, maka boleh-boleh saja. Namun bila jelas-jelas ada bekas najisnya secara kasat mata, maka haram hukumnya memakan dari wadah itu, kecuali setelah disucikan. Nah ini tentang su'ru manusia kafir. Sampai di sini bisa dipahami untuk manusia. Nah ya, nanti kita beralih ke yang lain. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan untuk su'ru dari manusia, baik manusia muslim maupun non muslim? Tidak ada? Baik. Silakan. Baik. Tempat minumnya dari emas. Pertanyaannya seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan kepada umat meminum minuman dari wadah emas. Ya, lalu sahabat pun demikian. Maka sebagaimana dikiaskan sebagaimana untuk kaum laki-laki tidak menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas, aksesoris ya, terutama aksesoris untuk tubuh, baik baju, kemudian perhiasan seperti cincin, itu tidak pernah Rasulullah menggunakan emas, termasuk kemudian meminum wadah dari emas. Dan wadah dari emas itu kalau zaman dulu itu hanya di sekitaran para kaisar, para raja, dan jarang di umat biasa itu ada wadah dari emas. Sayang kali. Ya. Oke, begitu penjelasannya. Kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan su'ru hewan yang halal dagingnya? Bila hewan itu halal dagingnya, maka su'runya pun halal juga atau tidak menjadikan najis. Sebab ludahnya timbul dari dagingnya yang halal, maka hukumnya mengikuti hukum dagingnya. Wadah minum kita, misalkan kita ada di taman, ya, lagi jagongan kata orang Jawa gitu, lagi santai, jagongannya lesehan, dan kita taruh bekas minum kita, bekas makanan kita di lantai. Ayam datang, matok-matokin
bekas minuman kita atau wadah minuman kita atau wadah makanan kita, bahkan makanan itu mungkin belum selesai kita makan, lalu dipatokin sama dia. Nah, maka hal yang seperti itu halal, tidak najis. Ya. Ayam kan halal ya. Ayam halal. Abu Bakar bin Munzir menyebutkan bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang hal ini. Air yang bekas diminum oleh hewan yang halal dagingnya boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau membersihkan najis. Jadi hukum syu'ru hewan itu tergantung kepada jenis hewannya ya. Baik hewan apakah hewan itu najis atau tidak najis. Jadi para ulama membedakannya berdasarkan kriteria itu. Ya. Su'ru anjing dan babi. Anjing dan babi adalah hewan yang najis, bahkan termasuk najis mughaladzah atau najis mughaladzah atau najis yang berat. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama sebagaimana ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adi fala itsma 'alaih. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, ini sempat ayat ini menjadi penguat tentang keharaman hewan babi dan anjing. Gitu ya. Sudah jelas, berarti kalau su'ru hewan yang najis, maka bekas makanannya adalah juga najis. Ini ya. Keharaman babi dan najis selain disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah juga termaktub dalam Quran Surah Al-An'am. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masbuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau babi hidup dianggap najis, apalagi babi yang mati menjadi bangkai. Bahkan meskipun seekor babi disembelih dengan cara yang syar'i, namun dagingnya tetap haram dimakan karena dagingnya itu najis hukumnya. Termasuk adalah su'runya, bekas minumannya. Ya, dipertegas lagi dengan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhanifatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuh
illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditaruh, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, atau mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Itu ya. Jadi jelas ini tadi 2173, Al-Baqarah 173, 6145, Al-An'am 145, dan Al-Maidah ayat 3. Gitu. Apabila anjing menjilat ke dalam bejanamu, maka basuhlah 7 kali. Akhbarana Ali bin Khujr qala anba'ana Ali bin Mushir anil A'mash an Abi Razin wa Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuribhu tsumma liyaghsilahu sab'a marrat." Hadis riwayat Imam Nasai. Apabila ada seekor anjing menjilati bejana milik salah seorang dari kalian, hendaknya ia menumpahkan isinya kemudian mencucinya 7 kali. Di kita udah jarang orang menyediakan wadah berisi air minum. Ya, jarang. Karena orang sekarang kalau mau minum tinggal beli air kemasan. Ya, di toko-toko yang dia lewati. Kalau zaman dulu orang jalan kaki, jauh jalan kakinya, maka orang-orang di Indonesia ini, baik di Tangerang atau mungkin di daerah Jawa Barat yang lain, atau di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau mungkin di Sumatera, kalau ada orang yang lewat musafir, itu biasa suka dikasih minum yang di wadahnya atau tempatnya disediakan oleh tuan rumah. Airnya bersih, ya, maka dia minum. Nah, kalau misalkan ada anjing lewat, kemudian anjing itu ikut minum di wadah itu, maka su'ruknya yang bekas menjilati wadah itu harus ditumpahkan isinya dan dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan campuran dengan tanah yang suci. Paham sampai di sini, Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Termasuk adalah kemarin kan kita bahas tentang berburu menggunakan hewan buruan. Ya. Hewan buruan. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Thabit ibnu Yazid, hadatsana Asim an Sa'i an Adi bin Hatim radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka wa sammaita fa amsaka wa qatala fakul. Beliau bersabda, jika kamu lepaskan anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap buruan dan membunuhnya, maka makanlah. Wa in akala fala takul. Jika anjing itu memakannya, maka janganlah kamu makan. Fa inna ma amsaka ala nafsi, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Wa idha halata kilaban lam yudhkar ismullahi alaiha. Jika anjing tersebut bercampur dengan anjing lain yang belum disebut nama Allah saat melepasnya, fa amsakna wa qatalna fala ta'kul. Ya. Maka janganlah kamu makan hasil buruannya, ya. Fa innaka la tadri ayyuha qatala. Sebab kamu enggak tahu anjing mana yang telah membunuh. Ya, jadi tadi kalau anjingnya yang dilepas, kalau buruan yang kita buru kemudian diburu lagi, bukan diburu lagi, dikejar itu hewan buruannya, sudah kita panah atau sudah kita tembak, lalu kemudian si anjingnya itu membunuh si hewan buruannya itu, dibawa kepada majikannya, maka masih boleh dimakan, itu ya.
Terkait dengan apa yang sudah digigitnya, maka kita bisa menyisihkannya. Ya, menyisihkan dengan memotong bagian yang bagian yang digigit oleh si anjing itu. Su'runya yang tadi bekas gigitannya jangan kita makan. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu kalau hewannya adalah najis. Bagaimana dengan su'ru kucing? Sebagian ulama mengatakan najis dan sebagian lain mengatakan tidak najis. Atau Hawi mengatakan bahwa kucing itu najis karena dagingnya najis bagi kita. Dan karena itu pula maka ludahnya atau sisa minumnya pun hukumnya najis sebab dagingnya pun najis. Tapi ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa sisa minum kucing itu tidak najis. Maka ketentuan umum itu menjadi tidak berlaku, yaitu ketentuan bahwa semua yang dagingnya najis maka ludahnya pun najis. Minimal khusus untuk kucing. Mana ketentuan khususnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innaha laysat binajisin annaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Rawahul khamsah wa qala at-Tirmidzi hadis hasan sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidak najis sebab kucing itu termasuk yang berkeliaran di tengah kita. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Maka disebutnya rawahul khamsah, ya. Diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Begitu, Pak. Kucing khususnya ada wadah kita ketika kita lagi jagongan, ya, entah itu air putih, entah itu air kopi, ya. Si kucing ikutan ngeruput. Lalu kita minum lagi di situ juga. Nah, itu menurut ketentuan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam ini, maka dia tidak najis. Gitu ya. Sedangkan Imam Al-Kharqi dan Abu Yusuf mengatakan bahwa su'ru kucing itu hukumnya makruh. Alasannya adalah bahwa kucing itu sering menelan atau memakan tikus yang tentu saja mengakibatkan su'runya saat itu menjadi najis. Nah, dalam hal ini Imam Abu Hanifah juga sependapat bahwa kucing yang baru saja memakan tikus maka su'runya najis. Sedangkan bila tidak langsung atau jeda waktu tertentu maka tidak najis. Hal ini sesuai dengan hukum su'ru manusia yang baru saja meminum khamar, maka ludahnya saat itu menjadi najis. Paham ya? Paham penjelasan ini? Ya, sebagaimana manusia, kalau manusia habis minum khamar, habis makan babi atau makan anjing, ya jangan dulu, ya. Itu sama kayak kucing tadi. Kalau kucing habis makan tikus dan kita lihat gitu kan, dia habis makan tikus lalu kemudian dia minum nyeruput kopi kita. Ya janganlah. Nah, itu jangan kita ikut minum di situ. Baik, itu untuk kucing. Ini berarti kan halal kan? Ya. Tapi minimal makruh hukumnya. Su'ru keledai dan bagol. Bila seekor keledai atau bagol minum dari suatu wadah air, maka sisa air itu hukumnya masykuk atau diragukan. Antara halal atau tidak halal untuk digunakan wudu dan mandi. Sebab ada beberapa dalil yang saling bertentangan sehingga melahirkan khilaf atau khilafiyah di kalangan para ulama. Yang mengharamkan su'ru kedua jenis hewan ini berdasarkan ketentuan bahwa bila daging seekor hewan itu najis, maka ludahnya pun menjadi najis. Para ulama mengatakan bahwa daging keledai dan bagol itu najis, maka kesimpulannya mereka yang menajiskan su'ru kedua hewan itu adalah najis. Bagaimana ulama yang menghalalkannya? Ada ketentuan khusus. An Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddau bima afdalatil hamr? Qala na'am, wa bima afdalatis siba'u kulluha. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ditanya, bolehkah kami berwudu dengan air bekas minum keledai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya boleh. Hadis riwayat Ad-Durqutni dan Al-Baihaqi. Gitu. Ya. Jadi ini ketentuan khususnya. Melahirkanlah khilafiyah, di mana khilafiyahnya terjadi, maka begini pendapat para imam. Imam Abu Hanifah, pendapat beliau terhadap masalah su'ru hewan ini, ya, bagol, keledai, terbagi menjadi 4 besar sesuai dengan jenis hewan tersebut, sebagaimana yang sudah kami bahas di atas. Jadi dilihat dulu, ya, bagaimana klasifikasi hewan-hewan itu. Menurut Imam Malik, sebaliknya Imam Malik bisa mengatakan bahwa hukum su'ru semua jenis hewan itu halal, tidak pandang apakah hewan itu najis atau tidak. Sebab beliau berpendapat bahwa untuk menajiskan su'ru itu harus ada dalil yang kuat dan sharih. Tidak bisa sekedar mengikuti dagingnya, yang bila dagingnya halal, lalu ludahnya ikut halal, atau bila dagingnya haram, ludahnya ikut haram. Buat beliau, kaidah seperti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Ini pendapat Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i yang kita ikuti fatwanya, beliau berpendapat bahwa semua jenis su'ru hewan itu halal, kecuali hanya su'ru anjing dan babi saja yang haram. Dalil yang digunakan oleh mazhab beliau adalah bahwa pada dasarnya Islam tidak memberatkan para pemeluknya kecuali bila benar-benar sharih dan kuat dalilnya berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para bapak. Terakhir, keringanan itu berdasarkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu ya, yang pertama Al-Maidah ayat 6. Kemudian selanjutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu sebuah kesempitan. Gitu ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang lebih longgar dalam hal ini kita ikuti. Ya, hanya anjing, babi yang jelas-jelas kenajisan dan keharamannya, su'runya itu juga menjadi najis bagi manusia. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Nah, itu dia. Maka kalau ada kekhawatiran seperti itu, lebih baik hewan yang sudah kita buru tadi, ya, dicuci sebagaimana mencuci bekas najisnya anjing atau babi. Cuci 7 kali, dengan salah satunya adalah dengan tanah. Begitu. Apa lagi? Ada lagi, Pak? Pertanyaan? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sadayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha
fa inna ma yanqutu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Allahumma anta sami', anta basir, anta syahidun alaina. Kau maha mendengar, kau maha melihat, kau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Dan mengharapkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Kabulkan semua hajat kami karena Engkau adalah pengabul segala hajat. Penuhi kepentingan kami karena Engkau adalah pemenuh segala kepentingan ya Allah. Kau maha penyembuh, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang sakit di rumah, sedang rawat jalan atau sedang dirawat di rumah sakit. Terutama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami sesama muslim atau manusia-manusia lain yang saat ini sedang dilanda musibah, khususnya di Gaza, Palestina. Tabahkan mereka ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah. Ringankan beban mereka ya Allah. Jadikan mereka para syuhada ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat sunnah 2 rakaat, silakan.